Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Manda. Manda, Amanda. Biasa dikenal sama Manda Petantang Petenteng. Oh, karena kontennya ya. Yang gimana bicaranya teh lupa Aa teh. Coba, kan biar kita inget kan. Yang gimana, yang gimana? So petantang petenteng, giliran ditantang kayak ayam sayur. Baik, apa yang ingin Mbak Amanda ceritakan, sampaikan kepada kami di kajian hati hari ini? Beberapa tahun yang lalu saya dijodohkan dengan seorang laki-laki. Sebenarnya dia itu bukan kriteria saya, tapi saya mencoba untuk menerima. Akhirnya saya melihat laki-laki ini agamanya sangat minim, sangat lemah. Akhirnya saya minta dia untuk ikut kajian. Akhirnya dia menerima. Dia juga menerima tawaran saya untuk langsung melamar saya karena saya tidak ingin untuk berpacaran. Setelah 3 bulan kemudian saya bertaaruf dengan dia. Ternyata dia mulai berubah, dia mulai berubah, saya tidak bisa memegang handphonenya selalu dikunci. Terus ada berita dari teman saya kalau dia ini sering jalan dengan wanita lain. Saya nggak percaya karena 2 minggu lagi saya mau menikah dengan dia. It's okay lah gitu, nggak apa-apa gitu Pak, paling teman gitu. Nah setelah itu saya suatu hari saya melihat Facebook, pas saya melihat Facebook, saya melihat laki-laki itu melamar dia dan diupload di Facebook. Jadi setelah itu akhirnya saya menanyakan kepada laki-laki itu apakah ingin lanjut atau tidak. Dia meminta saya untuk menunggu 2 tahun lagi. Sedangkan persiapan untuk menikah itu sudah dilakukan, sudah tenda, catering semuanya sudah di DP Setelah itu akhirnya karena laki-laki ini tidak ada keputusan, akhirnya saya memutuskan dan saya bilang oke, selesai, saya mau ta'aruf dengan yang lain. Tapi itu hanya ucapan saya aja ke laki-laki itu, tapi sebenarnya mulai saat itu saya trauma. Jadi pertanyaan saya, hukum dalam Islam itu gimana Tat untuk orang yang udah bertaruh tapi dia tetap menjalin hubungan dengan wanita lain? Terus apakah saya salah menolak tawaran si laki-laki itu menunggu 2 tahun? Terus yang ketiga, apakah saya salah juga ketika saya mengalami trauma sampai sekarang saya juga takut menikah? Oke, jadi lihat laki-laki gimana biasanya? Kalau ngelihat laki-laki saya normal sih Tat, suka. Karena ada rasa trauma ketika diajak serius gitu, saya trauma gitu karena takut mengulang kembali. Buat laki-laki itu sok petantang petenteng, kirain mah berani nikahin, ternyata enggak, please deh. Bunda, hati-hati menaruh hati kepada orang yang belum tentu kita miliki. Betul? Kenapa Aa khawatirnya ada harapan yang tak kunjung jadi kenyataan? Aku anggap dia jadi rumah, ternyata hanya singgah. Aku anggap dia akan jadi takdir, ternyata hanya hadir. Aku anggap dia teman hidup, ternyata numpang hidup. Aku anggap dia akan jadi obat, ternyata jadi luka yang paling berat. Dalam Islam ada istilahnya ta'aruf. Apa namanya? Ta'aruf itu saling mengenal. Betul? Jadi yang namanya ta'aruf itu saling mengenal. Kalau saling mengenal berarti yang kenalan salah satunya atau dua-duanya. Dua-duanya. Kalau hanya satu namanya arofa. Kalau dua-duanya namanya ta'arofa, ta'aruf, saling mengenal. Maka harus dalam Islam kita mengenal orang yang akan menjadi pasangan kita. Jangan
membeli kucing dalam. Kenapa harus karung sih? Kan ada tempat yang lain. Istilahnya begitu, jangan sampai kita menjalani perasaan dengan orang yang tidak kita kenal, betul? Maka ada istilahnya ta'aruf, bagus, baik. Dan ta'aruf itu ada 3 syaratnya. 1, jelas tujuannya. Jadi waktu kita ta'aruf tuh jelas, ini mau dibawa kemana? Tantang petenteng. Jelas bahwa kita nih saling mengenal karena ada tujuan. Tujuannya apa? Menikah. Jadi bukan kesana kemari. Bukan pergi ke sana berduaan, makan di sini berduaan. Bukan itu. Tapi ada tujuan. Tujuannya apa? Menikah. Betul? Yang kedua, harus ada perantara. Jangan berduaan. Yang ketiganya apa? Kenapa harus setan sih? Kan ada security barangkali. Kan ada tetangga yang lain. Yang ketiganya khawatirnya godaan. Betul nggak? Maka jangan berduaan, harus ada wasilahnya, perantaranya. Mbak Amanda kalau mau kenal sama orang harus ada perantaranya. Kenapa? Biar ada yang memfasilitasi saling mengenal itu. Betul? Dan yang ketiga ada targetnya. Ta'aruf 5 tahun. Nyicil motor etama. Betul tidak? Bahkan mohon maaf tadi Mbak Amanda cerita. Padahal dia sudah ta'aruf sama saya. Tapi kemudian mohon maaf dia malah pergi dengan perempuan yang lain. Apa tadi? Ini pertanda bahwa dia bukan orang baik untuk kita. Betul? Harus kenal dengan orang tua. Betul nggak? Kenal dengan keluarga. Kita itu menikah bukan hanya menyatukan 2 hati yang saling mencintai. Tapi menikah itu menyatukan 2 keluarga yang saling mengisi. Betul? Maka ke depan Mbak Amanda memang sakit pasti. Tapi gak apa-apa. Allah hibur Mbak Amanda dengan semua kebaikan hari ini kan. Viral kan. Mungkin kalau bukan karena laki-laki itu gak akan keluar kalimat petantang petenteng. Karena itu keluar karena sakit hati yang dirasakan. Betul? Selalu ada pelangi setelah badai. Selalu ada senyuman setelah tangisan. Betul? Selalu ada rasa manis setelah rasa pahit yang kita rasakan. Bicara ta'aruf, A juga dengar dulu Teh Ica juga waktu ketemu dengan Mas Dude juga katanya ta'aruf. Boleh nggak cerita sama kita biar jadi inspirasi? Iya kan? Iya. Bedanya kalau Mbak Amanda ta'aruf yang gagal. Kalau ini ta'aruf yang insya Allah sukses. Iya, Boleh nggak Teh iya. Ica gimana dulu ceritanya tuh? Boleh Ustadz. Jadi sebenarnya kami sudah saling kenal itu dari tahun 2003-2004. Itu pertama kali kami syuting bareng gitu. Nah memang selama ini nganggapnya cuma kakak adik Ustadz. Iya karena kita berapa kali syuting bareng itu perannya walaupun sebagai pasangan tapi di lokasi di dunia nyata itu memang kalau ke lokasi itu kan Ica masih pakai baju sekolah ya Ustadz ya waktu itu masih SMP. Jadi Kak Rude itu cuma nanya kayak hari ini lagi kerjain PR apa gitu. Jadi nggak ada itu pikiran bahwa suatu hari akan menikah dengan sosok yang menanyakan PR tersebut gitu. Sampai akhirnya kita ngobrol bareng saat lagi syuting itu lebih dekat dan memang kalimat pertama yang keluar dari mulut Kak Rude itu adalah Ca, kakak nggak mau pacaran, kakak mau langsung serius gitu. Ya serius itu dalam arti memang tujuannya adalah untuk menikah. Nah boleh nggak ketemu sama orang tua Ica gitu. Walaupun memang sudah kenal Ustadz sebenarnya karena di lokasi Kak Dudi tuh lebih banyak ngobrol sama Mama Ica sebenarnya daripada sama Ica gitu. Nah sampai akhirnya karena waktu itu usia Ica kan masih 21 Ustadz pas ditanya gitu. Jadi pas ditanya sama Kak Dude langsung berpikir sebentar ya Kak ya
kasih Ica waktu dulu gitu. Ica mau berpikir. Jadi nah selama waktu itu memang banyak istikharah, banyak berdoa, terus minta tolong sama Allah apakah ini memang jodoh yang digariskan untuk saya gitu, apakah memang ini orang yang tepat atau bukan gitu, tolong semuanya dipermudah gitu. Jadi memang persiapan dari saat kita iya itu sampai pernikahan semuanya hanya 6 bulan Ustadz gitu. Bunda. Ada 3 kata kunci yang AA bisa pahami dari proses ta'aruf ini. 1, sebelum deketin orang yang kita cintai, deketinlah siapa? Orang tua. Dapetin hati orang tuanya. Betul? Karena orang tua yang nanti ngasih ridho dan restunya. Yang kedua, libatkan Allah. Karena mohon maaf, jodoh itu ketentuan siapa? Allah. Ada enggak orang yang deketnya lama tapi enggak jodoh? Ada. Ada enggak orang yang deketnya bentar tapi jodoh? Ada. Ada enggak orang yang udah ta'aruf tapi enggak jadi? Maka urusan jodoh itu libatkan siapa? Allah. Ada namanya istikharah. Apa? Istikharah. Nah yang ketiga harus jelas waktunya. Jangan dibiarkan begitu saja. Karena makin tahu dan jelas target waktunya, makin jelas proses yang kita jalaninya. Maka izin buat adik-adik saya yang sedang hari ini punya rasa, belajar menyerahkan rasa itu sama Allah. Karena yang punya hati seseorang siapa? Allah. Insya Allah. Masya Allah, tabarakallah.